Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali dengan saya Pendekar Bruce, channel yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar para sahabat bergu yang baik hati dan tidak sombong seperti saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menuruti request teman-teman ya. Banyak yang masuk di kolom komentar dan WhatsApp tentang penggacoran burung jantan. Oke. Di sini teman-teman kalau penggacoran burung jantan ya pasti arahnya pasti ke konslet ya teman-teman ya. Saya mau dari bahan aja dulu ya. Dari nol katakanlah teman-teman punya bahan ya teman-temannya, punya bahan jantan katakanlah durasi 30, durasi 25 atau 40 lah, syukur-syukur 1 menit ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat burung dari bahan katakan dari nol ya teman-teman ya, dimana burung tersebut pasti nadanya masih factor, nadanya masih standar ya teman-teman ya, masih factor, teman-teman pasti tahu lah. Jadi banyak yang bertanya sama saya, Om, apakah ini bisa diproses konslet, Om, apakah ini bisa diproses double ya. Jadi seperti ini teman-teman, kalau saya jawab di WhatsApp atau jawab di Facebook dan di konten itu tidak cukup teman-teman, karena proses konslet itu tahapnya banyak banget ya teman-teman ya. Beda dengan burung factor. Kalau burung factor di single aja udah cukup teman-teman. Sepengalaman saya pribadi, entah itu lovebird, entah itu kicomania ya teman-teman ya, apalagi sifatnya burung lovebird itu kan koloni teman-teman ya, otomatis kalau main factor ya di single. Di sini juga penggacoran juga dari awal saya menyarankan teman-teman di single teman-teman. Syukur-syukur teman-teman dalam single tersebut tidak ada burung lain, katakanlah beda ruangan nggak apa-apa ya, namanya single. Jadi jangan ada burung lain. Om, kalau tempat saya tidak ada tempat, katakanlah tempatnya sempit ya, pokoknya dihindari aja, jangan sampai lihat burung seperti itu teman-teman. Dan menurut saya pribadi, langkah awalnya itu ya dikasih millet polos teman-teman. Jadi di sini saya memberikan tipsnya ini dari awal millet polos ya. Pertama-tama teman-teman single aja dulu di kandang kapsul atau di kandang kotak, tidak apa-apa teman-teman. Katakanlah dikasih glodok pintu terbuka ya nggak apa-apa. Jadi kalau untuk fase millet polos ini teman-teman nggak usah dimandiin, nggak usah dijemur. Ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Bahasa Jawanya itu dijorna bae ya, dibiarkan saja. Lebih efektif itu di dapur. Kenapa saya bilang di dapur? Karena kegiatan istri kita memasak, suara gorengan, suara sanyo, suara gemericik air, itu memicu burung itu memberikan rasa nyaman, memberikan dia ingin berkicau teman-teman. Jadi suara seperti air, gemericik air, seperti sanyo, seperti masak ya, kegiatan masak, itu memicu burung itu untuk bunyi teman-teman, memicu emosi katakanlah, tapi bukan emosinya emosi ngejar lawan, tapi emosinya untuk bunyi teman-teman. Dalam fase tersebut biasanya burung itu tergantung ya, ada yang bakat, tergantung karakter lah, kembali lagi ke burung ke karakter ya teman-temannya. Ini pengalaman saya pribadi, saya cerita apa adanya, tidak ada ditambahin, tidak ada dikurangin teman-teman.
Dalam proses tersebut biasanya 2 bulan ya teman-teman ya. 2 bulan burung tersebut biasanya dengan sendirinya teman-teman, dari nada vektor yang tadinya speednya rapat, dia perlahan-lahan dia akan santai. Walaupun masih speednya masih vektor, masih wag, yang tentunya masih ada wagnya juga teman-teman. Jadi saya akan bercerita panjang lebar, teman-teman didengarkan dulu ya teman-temannya. Siapa tahu bermanfaat ya. Ini kan pengalaman saya pribadi main jantan ya teman-teman. Dalam proses tersebut biasanya 2 bulan burung udah gacor. Biasanya burung jadinya makin rapat. Biasanya nadanya nanti berubah jadi lelah. Tapi kalau saya pribadi tidak saya jemur, tidak saya mandikan, tidak apa, saya biarkan saja. Nanti kalau sudah, katakanlah sudah ngekek dalam 1 hari itu lebih dari 10 atau lebih dari 15, teman-teman bisa di koloni beda sangkar. Tentunya masih single juga teman-teman. Kalau saya pribadi, koloni beda sangkar tersebut saya kasih betina 1 atau 2. Katakan player 1, betinanya 2, kanan kiri. Tujuannya apa om? Tujuannya burung tersebut itu nanti birahinya kebunyi, dan di fase tersebut pun teman-teman harus dirubah pakainya pakai kenceng. Kenapa om? Kok pakainya jadi kenceng? Ya, burung konslet butuh birahi teman-teman. Adanya konslet itu suara birahi, bukan suara fighter. Otomatis ya gembung, otomatis sargot dulu. Tapi biasanya dalam fase koloni beda sangkar, kalau teman-teman punya jantan banyak gak apa-apa, yang penting kasih aja betina 1 atau 2. Contoh kolonia ada jantan 4 lah katakan, betinanya 1. Betina tersebut teman-teman kasih di tengah-tengah. Jadi betinanya itu di tengah teman-teman, berbentuknya melingkar ya teman-teman ya. Katakanlah 4 lah ya, 4 tengah-tengahnya betina. Untuk penjemuran dikasih cara gantangan. Kalau toh tempatnya luas ya itu tadi berbentuk melingkar teman-teman, kanan kiri samping, yang tengahnya betina. Tujuannya itu biar jantan tersebut itu birahinya maksudnya birahinya bukan ke kawin, birahinya ke bunyi. Nanti burung tersebut otomatis setelah penyinggelan tersebut, lalu kita kalau di beda sangkar ya teman-teman, dalam fase 1 minggu lah katakanlah, coba teman-teman pisah, jangan lihat burung lain. Pasti gini, burung garu-garu kepala, letek, balik badan, walaupun nadanya masih vektor, tenang saja teman-teman. Nanti seiring berjalannya waktu burung akan gembung, akan ngunci, nanti akan lelah sendiri, nadanya akan santai sendiri. Yaitu yang disebut suara birahi kebunyi teman-temannya. Rokoknya mati. Kita nyambung dulu teman-teman ya. Dalam fase koloni beda sangkar, jangan lupa teman-teman kasih pakannya kenceng. Karena apa? Untuk menuju ke dobelan, teman-teman jantan tersebut butuh birahi teman-teman. Karena kalau menurut saya pribadi, menurut pemahaman saya pribadi, burung konslet itu birahi bunyi, bukan bunyi vektor, bukan kayak vektor. Karena suara dari vektor itu nada tersebut diiringi dengan emosi, jadi ngotot, sepeda rapat teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dalam proses 1 minggu teman-teman nanti petalnya setiap hari ya teman-teman ya. Katakanlah tadi di koloni beda sangkar 1 minggu lah ya. Nanti sudah melewati 1 minggu teman-teman, setiap habis jemur teman-teman dipisah, dipetal sendirian teman-temannya. Nanti gacor, saya jamin nanti akan letak, itu yang namanya birahi bunyi. Dan di situ teman-teman harus bisa memilih karakter yang seperti itu. Kadang juga ada jantan yang tidak bisa seperti itu, ada juga ada yang seperti itu. Nah teman-teman milih bahan mentah konsernya yang seperti itu, garu-garu kepala, balik badan, wek, balik badan lagi. Itu yang dinamakan bahan mentah konslet teman-teman. Itu udah ada bakat, ada calon konslet kalau menurut saya pribadi. Terus seperti itu konsisten teman-teman. Kalau pagi dikeluarin betinanya di tengah, jantannya mengelilingi.
Dan di antara 4 jantan tersebut nanti ada pemimpin koloni, di mana pemimpin koloni tersebut nanti yang akan bunyi di tengah-tengah koloni tersebut. Dan di situ teman-teman harus memastikan itulah jalan konser sebenarnya. Ya, itu yang dinamakan pemimpin koloni, karena burung lovebird itu koloni teman-teman, mempertahankan tempat teritorialnya ya, seperti itu, tempat kawasannya sendiri, apalagi ada betinanya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Insya Allah teman-teman ya, dilakukan setiap hari, konsisten pemetalan. Dari penjemuran teman-teman silakan 1 jam atau 2 jam. Setelah dijemur teman-teman bisa mandi sendiri, atau diembun nanti biasa mandiri, atau disemprot, enggak masalah kalau saya pribadi. Nanti habis jemur teman-teman diangin-anginkan, nanti coba dipetal, jangan sampai lihat. Kalau teman-teman tidak ada tempat, teman-teman bikin dari gantungan baju ya teman-teman ya, dimodifikasi dengan triplek biar ditutup, sekat. Itu tujuannya untuk melatih dobelan teman-teman. Nanti lama kelamaan sifat garu-garu kepala, sifat letak-letak tersebut nanti akan hilang sendiri. Nanti terjadi dobelan. Biasanya ada tanda kecap-kecap mulut, atau geleng-geleng kepala, atau didis bulu ya teman-teman. Didis bulu nanti baru tek. Dan jangan heran teman-teman, burung double pun masih ada wagnya. Itu karena naluri burung teman-teman. Seperti itu. Ada juga yang tanya, Om saya burung udah konser tapi kok masih ada wagnya. Nah itu tadi, konsernya belum dalam. Seperti itu teman-teman ya. Jangan heran teman-teman, burung konser pun bisa sardot. Kalau dia lelah, bunyi sendiri terus, sendirian, disinggil sendirian, nanti sardot. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan, nggak usah heran burung konser nggak bisa wag. Kata siapa? Bisa wag kok. Kecuali memang benar-benar udah dalam. Itu pun suatu saat bisa wag juga. Seperti itu teman-temannya. Jadi ini anggaplah konten mulai bahan 0 sampai keluar dobelan ya teman-teman ya. Teman-teman harus sabar, harus semangat, tidak mudah putus asa, harus satu settingan, jangan dirubah-rubah lagi teman-teman. Itu kalau menurut saya pribadi, sampai keluar dobelan seperti itu. Nanti kalau sudah dobelannya rapet, teman-teman bisa digantang teman-teman ya. Bawa digantangan lah katakanlah, dilatih. Kalau di situ ada burung konslet, teman-teman ikut koloni saja di situ. Tapi jangan dikawinkan dulu. Nanti kalau dikawinkan, burung akan drop teman-teman. Tetap pakannya masih kenceng. Setelah bener-bener buahnya sudah berkurang, sudah double teman-teman, udah double banget lah katakanlah, itu boleh dikawin. Nanti setelah kawin biasanya burung akan ngunci teman-teman. Itu yang dinamakan burung konslet. Jadi burung konslet itu menurut saya pribadi itu settingan, hanya istilah saja. Burung gacor katakanlah seperti itu. Seperti itu teman-teman. Itu pemahaman saya pribadi seperti itu. Selama mencetak burung konslet saya seperti itu teman-teman. Prosesnya tidak instan. Harus benar-benar membuat burung itu jenuh dalam koloninya. Kalau diawali sardot, Om gimana? Ya wajar. Karena burung belum dobelan ya kan. Wong awal-awal konsep, kalau awal-awal dobelan dari sardot kok, dari vector ngembung sardot double. Itu saya berbicara secara logika saja lah, berbicara sesuai pengalaman saya, berbicara sesuai yang saya alami teman-teman ya. Jadi saya tidak mengada-ngada. Om apa burung konsep perlu doping? Doping apa? Nggak usah, kencang aja udah cukup teman-teman. Adanya burung ngunci, gembung, sampai double itu karena birahi bunyi sudah terlatih, yang sudah jenuh itu keluar dobelan teman-teman. Seperti itu pengertian dari saya. Kalau sudah double di rumah teman-teman ya wajib, kalau punya uang sih digantang, kalau enggak ya main pedok aja. Kalau ada burung konslet di situ kita koloni aja, bawa aja dari rumah single, nggak usah dibawa untulannya. Karena burung seperti itu belum kawin ya, berarti belum ada untulan teman-teman. Nanti kalau sudah sering berangkat gandangan, sering lihat burung konslet yang sudah pengalaman, nanti burung akan ngunci sendiri, akan enak. Jadi pengertian saya ya teman-teman ya. Kadang ada yang tanya,
bahan konslet itu seperti apa sih? Apakah bahan konslet itu sudah konslet tapi belum jalan gantangan? Itu salah. Yang namanya bahannya memang ombyokan, katakanlah memang bahan mentah ya teman-temannya. Jadi kalau ada yang bilang bahan konslet itu burung udah konslet di rumah belum jalan gantangan, itu namanya burung konslet di rumah belum jalan gantangan. Itu pengertian saya pribadi. Jadi kalau ada yang bilang oh, bahan konslet itu apakah sudah konslet dulu? Enggak. Burung vector dulu, burung dari mentah dulu. Baru kita didik, baru kita latih, baru kita asah sampai keluar dobelan. Katakanlah konslet lah di rumah tapi belum jalan di gantangan. Itu istilah saya seperti itu. Jadi kalau bahan konsletnya memang bahan konslet, bahan yang bener-bener mentah yang belum jadi apa-apa, masih vector. Seperti itu. Jadi jangan salah paham dulu teman-temannya. Kalau ada istilah bahan konslet itu sudah konslet jalan di belum jalan di lapangan, ya itu namanya konslet di rumah, belum jalan di gantangan, apa bedanya? Oke teman-teman, sudah cukup jelas teman-teman. Apabila belum cukup jelas, teman-teman silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu otomatis berteman dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendengar Ombrus, mantap.